Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Sareng ari Maknana lapad la ilaha illallah. Sok bareng di Bapak ya. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Sok sendiri 5 kali. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna La ilaha illallahu. sareng Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu. Sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. eta lama Buddha. Eta lama Buddha. Teu aya zat anu diibadahan. Teu aya zat anu diibadahan. Eta lama Buddha. Teu aya zat anu diibadahan. Eta lama Buddha. Teu aya zat
anu diibadahan eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan eta buda teu aya zat hak anu diibadahan eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak bihakin kalayan hak eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak eta la ma'buda teu aya zat anu ibadahan bihakin nggak pakai alif lam ya, bihakin ya, bihakin kalayan hak eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak eta buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak. Paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng maknana lapad la ilaha illallah eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak. Paslun ari ieu iji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lapad la ilaha illallah eta la ma'buda aya zat anu diibadahan bihakin kalayan pil wujudi dina wujudna pil wujudi atau dina ayana banyak pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana. Paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lapad la ilaha illallah eta la ma'buda teu aya zat diibadahan bihakin kalayan hak pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana. Paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lapad la ilaha illallah eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak pil wujudi dina
dina ayana pil wujudi dina ayana pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah illallahu angin saha Allah illallahu angin saha Allah illallahu angin saha Allah paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari makna lapad la ilaha illallah eta lama Buddha teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari makna lapad la ilaha illallah eta lama Buddha teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan pil wujudi dina ayana illallahu angin Allah paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari makna lapad la ilaha illallah eta lama Buddha aya zat anu diibadahan bihakin kalayan pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah. Nah, ini menjelaskan tentang makna kalimat tahlil. Jadi la ilaha illallahu itu dinamai kalimat tahlil ya. Jadi sebenarnya ada orang yang anti tahlilan. Nah, itu bahaya. Takutnya anti la ilaha illallah, kafir dia. Karena la ilaha illallah itu disebutnya kalimat tahlil itu. Kenapa kok orang itu bisa anti tahlil ya misalnya. Begini Mi, waktu Bapak diklat Mubalik ya di Hotel Lingga dulu. Itu kan banyak instrukturnya, dosennya banyaknya, diantaranya ada yang dari apa ya dari berbagai kalangan lah ya, ustad-ustad se-Bandung ada itu. Nah pernah suatu ketika ustadnya itu namanya Ustadz Usep Romli. Ternyata Ustadz Usep Romli ini wartawan senior di koran Pikiran Rakyat. Cuma kan semakin kesini mungkin di samping jadi wartawan juga kan kadang-kadang ada kegiatan wisata atau umrah misalnya ya, itu entah beliau ikut atau punya sendiri apa nggak tahu lah. Nah, tapi jadi banyak pengalaman kan sering kesana kemari, sering meliput berita. Terus beliau tuh cerita katanya pernah suatu ketika dalam tadabur alam itu ya, karya wisata itu ya, setelah dari kota Mekah gitu ya, terus ke Israel katanya, pikniknya itu sampai ke Israel. Di Israel itu ada laboratorium, dia masuk ke situ nah di situ ternyata diteliti itu Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama diteliti. Aneh itu kok Israel meneliti Quran, hadis ya, aneh. Nah setelah diteliti kemudian mereka membuat program yang bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya di Al-Quran disyariatkan menikah, nah, mereka bikin program pre-sex
Prisek teh siek bebasnya tanpa nikah gitu. Oh, banyak nih program-program mereka itu teh ada yang datang juga mereka itu kayak nggak takut gitu. Kan mungkin Pak Ustadz itu kaget ya kok ini bikin program untuk melawan syariah Islam kan. Berani bertanya itu Pak Ustadz teh, kenapa kalian nggak takut kan biasa bahasa Inggris kan dia mah ya ada bertawan. Kenapa nggak takut sama orang Islam? Terus mereka jawab begini, siapa takut? Islam sekarang lemah. Oh jadi panas gitu Pak Ustadz ya. Nah kemudian seperti gitu kan tahlilan. Memang dari dulu orang Islam itu terkenal disebut orang ahli tahrib. Tahrib itu merubah kitab-kitab suci, termasuk Injil kan itu dirubah ditahrib oleh mereka. Jadi tahrib itu kan pertama merubah makna, ya. Kedua kadang huruf juga ditukar gitu kan. Terus ada 3 macam gitu tahrif, pokoknya mah supaya tersesat orang gitulah ya, dimutarbalikan fakta, membuat bohong, hoax gitu. Nah sehingga Pak Ustadz itu semakin kuat dia tuh pingin berdakwah karena kan sakit hati gitu, memang orang Islam sekarang lemah kan, banyak perpecahan ya. Jadi orang Israel bikin program-program begitu teh berani mereka itu. Berani. Jadi jangan kaget misalnya kenapa kok ada orang yang tahlil dari sana asalnya. Paham ya? Mereka itu pinter dulu juga yang menjajah Indonesia Belanda kan ada namanya Dokter Senuk Hurgronje ya kalau nggak salah itu ingin merasa Islam itu apa dia masuk Islam dulu pura-pura belajar ke kiai, belajar kitab bahasa Arabnya jago masa itu dia tahu kelemahan Islam di mana. Itu disebutnya divide et impera politik memecah belah ya. Jadi sekarang ada kelompok yang nyinyir kan bid'ahnya, mereka itu udah termakan tapi mereka nggak nyadar, paham nggak nyadar jadi alat gitu. Karena gini kalau kita ingin memotong pohon ya, zaman dulu ingin memotong pohon itu kan pakai kampaknya kan pakai perah ya, itu dari apa, kayu kan. Nah jadi untuk memotong pohon kayu pakai kayu jago juga gitu ya, mereka tahu kalau Islam diserang secara frontal Islam kuat. Nah makanya dirusak apanya, ajarannya ya. Jadi sebenarnya tahlilan itu nama kalimat la ilaha illallah itu kita wajib paham maknanya. Wajib nggak wajib. Kalau orang Islam nggak tahu imannya berarti lemah. Sehingga di sini kan diajarkan wa makna la ilaha illallah, dan ari maknanya kalimat la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada dayang diibadahi dengan hak dalam ada keadaannya itu kecuali Allah. Maksudnya ngerti nggak? Jadi yang berhak disembah hanya Allah gitu. Itu mana la ilaha illallah. Jadi kalau kita harus menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Allah itu ada nggak? Ada. Bahasa Arabnya wujud. Bahasa kita ada, bahasa Arab wujud. Ngerti kan? Itu apa? Terjemah. Jadi kalau kita menyebutkan Allah itu ada atau Allah itu wujud sama. Misalnya seorang yakin bahwa Tuhannya ada, berarti Tuhan itu wujud gitu kan. Paham ya? Dan yang mewajibkan kita memahami makna la ilaha illallah itu yaitu Al-Quran juga. Di Al-Quran di surah Muhammad surah 15 ya Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Asalnya perintah itu kepada Nabi Muhammad. Fa'lam, ketahuilah olehmu wahai Rasul, wahai Muhammad, annahu sesungguhnya la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah. Itu ajarkan gitu. Setelah kamu tahu, ajarkan. Jadi tugas Nabi Muhammad itu yang paling penting itu mengajarkan kepada orang bahwa Tuhan itu hanya Allah. Hanya satu Tuhan itu. Yaitu Allah. Berarti kalau orang meyakini ada Tuhan selain Allah, udah musyrik dia. Sudah menyandingkan Allah dengan yang lain. Dan kita meyakini Allah ada itu harus yakin. Yakin 100%. Kalau misalnya orang Islam ragu-ragu Allah ada enggak ya misalnya, murtad dia, keluar dari Islam. Makanya perlu ngaji, perlu belajar.
Karena kita nggak tahu bahasa agama, pakai bahasa Arab kan, ya. Nah, kalau nggak ngaji, bahasa Arabnya juga nggak ngerti. Ngerti nggak? Jadi kita harus ngaji terus. Karena dengan ngaji, dengan belajar, ya, dengan berilmu, kita akan ditinggikan derajat oleh Allah. Oh, coba Homi lihat guru-guru, mereka mulia nggak? Walaupun bukan guru agama kan ya, guru IPS, guru bahasa, guru geologi, macam-macam lah, banyak dosen-dosen itu. Mereka mulia, kenapa? Dimuliakan oleh Allah. Karena berilmu. Jadi ilmu itu sifat khusus untuk manusia. Nggak ada ayam berilmu, bebek berilmu, nggak ada. Karena ilmu itu sifat khusus buat manusia. Jadi kalau manusia tidak berilmu, sama dengan bebek. Benar nggak? Itu mah guyon, ya. Ada sifat-sifat yang khusus untuk manusia, ada sifat yang sama antara manusia dengan hewan, ada yang sama. Kita suka tidur. Hewan suka tidur nggak? Tidur. Ayam tidur nggak? Tidur. Kita suka BAB. Ayam sama juga kan. Nah, jadi sebagian besar sama. Makanya kita harus memiliki sifat yang khusus, yang antaranya apa? Berilmu. Terus ketawa. Ketawa juga khusus buat manusia. Menangis ya. Karena hewan mah nggak ada yang bisa ketawa dan menangis. Kecuali suaranya kayak tertawa gitu ya. Bukan tertawa sebenarnya itu. Hanya mirip. Jadi kita dengan hewan ada persamaan nggak? Ada. Kenapa dikatakan sama? Ada persamaan. Karena pada hakikatnya berbeda. Kalau tidak ada perbedaan, ya bukan sama, memang dia jenisnya gitu. Paham? Jadi katakan ada persamaan karena berbeda. Ngerti nggak? Misalnya bebek sama ayam, sama nggak? Sama. Kakinya 2 bersayap, ada paruhnya. Kenapa dikatakan sama? Karena ada persamaan. Kenapa dikatakan ada persamaan? Kan berbeda. Ayam sama bebek beda. Ya. Tapi kalau ayam dengan ayam disebutkan sama enggak? Ya enggak, masih jenisnya juga. Paham? Ya. Ayam sama dengan ayam enggak bisa. Nama ayam-ayam juga itu mah. Tapi kalau ayam sama bebek, baru ada bandingan gitu. Sekarang dogi misalnya dengan ayam ada persamaannya? Ada, dua-duanya suka tidur, suka makan kan? Ya. Ada perbedaannya? Ada, kakinya. Nah, ayam mah 2, dogi 4 gitu kan. Jadi setiap dikatakan ada persamaan karena berbeda. Ya, karena berbeda. Kecuali Allah. Nah, itu mah bedanya mutlak itu. Tidak ada titik persamaan sedikit pun dengan manusia. Terus bagaimana kan dikatakan kalau itu mendengar, ya? Melihat itu kan sama ya, cuma bahasa aja, pada hakikatnya beda. Kita melihat dengan mata, Allah mah langsung zatnya. Nanti kita pelajari lebih jauh ilmu tauhid ya. Jadi memahami makna la ilaha illallah itu hukumnya wajib syar'i, kalau tidak berdosa. Nah, Umi sekarang belajar nih, berarti Umi udah tahu. Jadi dapat pahala kalau udah tahu. Ya. Ada di surah Muhammad itu, surah ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu wahai Muhammad, wahai utusan, bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Pertama Nabi Muhammad sendiri yang harus tahu, harus memahami maknanya. Kan di masjid suka tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mengucapkannya hukumnya sunat. Dapat pahala. Kalau nggak diucapkan berdosa? Enggak. Tapi memahami maknanya itu wajib. Kalau nggak pahamannya berdosa. Penting mana? Penting mengucapkan, penting memahami makna. Makna dulu. Setelah paham makna baru kita mengucapkan. Sunat kan. Tapi kalau orang nggak ngerti terus mengucapkan, jadi nggak ada pemahaman dalam hatinya, jadi nggak akan fokus. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak suka tahlil, dia itu terjebak sebenarnya oleh tahrib orang-orang Israel. Mereka sebenarnya merencanakan begitu, tapi kan halus gitu. Kenapa ya ada Islam tapi menyimpang gitu kan? Nah, ini dari sini masalah, dari pemahaman makna berbeda.
Sok kita hafalin lagi 5 kali ya. Paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lapad la ilaha illallah eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah. So kami baca sekali ya, tapi kalau sekali itu ada yang salah selesai dulu ngajinya, kalau ada yang salah dibulak balik sampai benar ya. So Paslun ari ieu eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lafad la ilaha illallah eta la ma'buda teu aya zat anu diibadahan bihakin kalayan hak pil wujudi dina ayana illallahu angin saha Allah. sip, alhamdulillah. Udah dulu ya.